Apalagi seorang ibu ya, paling nggak bisa melihat anaknya susah, sakit, atau tertimpa musibah. Kadang-kadang yang dirasakan oleh ibu itu melebihi apa yang diderita oleh anak. Nah, pada kondisi seperti ini kadang-kadang ibu-ibu ini lupa kalau anak itu ujian. Sama dengan harta. Memang kalau dipilah-pilih nih ya, pilih anak atau pilih harta atau pilih anak. Kehilangan salah satunya tentu buat semua orang khususnya ibu berat ya. Berat. Karenanya demi anak dia akan bekerja mendapatkan harta. Wah, kalau sudah bergabung, kedua-duanya itu bergabung, amanah harta dan anak menjadi satu, lalu musibah menimpa salah satu saling terkait, ini semakin berat bagi seorang ibu. Namun, andai ibu-ibu sadar bahwa ini adalah ujian, bahwa harta dan anak adalah ujian, begitu ya, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Disinilah kadang air mata doa terus tertumpah dari seorang ibu demi anaknya. Nah, terkadang ibu berani mengeluarkan harta sebanyak apapun demi anaknya. Saat itulah seorang ibu membutuhkan kekuatan. Kekuatan pertama yang harus dilakukannya, harus dimilikinya, adalah keluar dari semua beban ini dulu dan kembali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Walau seorang ibu tentu tidak bisa berlama-lama dalam kondisi tidak berbuat apa-apa untuk anaknya. Dia harus cepat mengambil keputusan, dia harus berada di sisi anaknya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kebiasaannya demi menyelamatkan anaknya. Lagi-lagi kalau si ibu sadar bahwa ini amanah dan bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih besar, insya Allah ibu-ibu akan lebih kuat dan lebih tegar biasanya menghadapinya dan bisa lebih cepat keluar dan mendapatkan solusi. Caranya adalah kembalikan lagi kepada Allah. Bahwa harta dan anak adalah ujian dari Allah. Dan mintalah solusi dari Allah yang terbaik. Dan lakukan arahan-arahan Allah. Ingat ya, waktu sedang tertimpa musibah dari sisi anak dan harta, itu sebetulnya Allah sedang menguji cinta kita. Apakah kita lebih cinta pada anak atau lebih cinta pada Allah? Kalau kita pada saat itu mampu mengalihkan perasaan, lalu kembali kepada Allah, memasrahkannya kepada Allah, maka di situ kita akan mendapatkan yang di sisi Allah itu sebetulnya jauh lebih berkah, jauh lebih besar balasannya. Nah, pada pembukaan hari ini, wahai ibu yang sedang diuji dengan harta dan anak, bersabarlah. Karena sebentar lagi Allah akan memberikan pahala yang besar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim.
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Caranya bagaimana kalau sudah punya perasaan itu? Fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka tindakan kamu selanjutnya, kalau sudah sadar bahwa anak dan harta adalah ujian, dan kamu hanya mencari balasan dari Allah, rela kehilangan harta, rela kehilangan anak, kalau masih bisa diperjuangkan dan masih bisa didapatkan kembali, namun bagaimana cara mendapatkannya kembali? Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, sekuat kamu. Lalu, dan dengar semua arahan-arahan Allah, jangan bertindak dengan emosimu, wahai bunda, untuk harta dan anakmu. Dan taatlah kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Ustaz, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Artinya, buat pengeluaran-pengeluaran yang bisa menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sebagai mukadimah penguat bagi ibu-ibu ya, di surah At-Taghabun ayat 15-16.